Yang kedua, setelah kita diberikan misi, diciptakannya kita untuk ibadah, dan ibadah itu manfaatnya untuk kita sendiri. Sebab dalam surat Al-Dhariyat yang tadi saya sebutkan itu, kata Allah, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa la uridu ayyut'imun, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tidak membutuhkan sesajen, setoran, mahar, istilah-istilah pilkada kan. Nggak butuh. Ma uridu minhum min rizqin wala uridu minhum ayyut'imuni. Karena innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Yang memberi rizki kepada kalian semua Allah Subhanahu wa taala. Manusia, binatang, ulat, semut, merayap, semuanya dikasih rizki. Saya dulu waktu di pesantren, zaman di Tebuiran, didongengin oleh Pak Kiai. Katanya ada orang yang ragu apa benar Allah ngasih rizki. Itu ketika menjelaskan tentang wejangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Hasan dan Husain. Wahai anakku, katanya, ya bunayya, rizqun rizqani. Wahai anakku, rizki itu ada dua. Ini wejangan ini diterima, saya masih tidak iya. Rizqun rizqani, rizki itu ada dua. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Kata Ali bin Abi Thalib, rizki itu ada dua. Ada rizki yang kamu cari, ada rizki yang mencari kamu. Seperti itu. Nah, katanya ada orang nggak percaya. Akhirnya pengen menguji Allah. Dia pergi ke hutan, masuk gua, nggak bawa bekal apapun di dalam gua. Sehari, 2 hari, udah sebulan lewat, dia sakit, lalu mengerang-erang, gitu, sakit kelaparan. Tiba-tiba lewat di gua itu orang-orang yang penebang kayu ke hutan, mendengar suara itu. Ada suara apa dia? Harimau atau binatang buas? Tahu-tahu manusia terbujur di dalam gua itu. Akhirnya beberapa orang pencari kayu itu masuk ke dalam gua itu. Oh, ini orang sakit kelaparan. Bekalnya dikasih, disuapi. Baru dia bilang, sadaqallah. Saya sudah ngumpet dari rezeki Allah, dikejar juga oleh rezeki Allah. Antum merasakan kan dikejar rezeki Allah? Hah? Dikejar oleh rezeki Allah. Sudah ngumpet ke dalam gua, katanya dikejar oleh rezeki Allah. Itu maknanya innallaha razzaq. Dan dzul quwwatil matin, arti memberi dan tidak pernah mengurangi kekayaannya sedikit pun. Tidak pernah mengurangi keagungannya. Allah tidak pernah berkurang kekayaannya terus. Itu insya Allah, dengan kembali kepada tadi saya ingatkan bahwa ada risalah utama yang harus kita ingat selalu. Posisi apapun kita, termasuk nanti insya Allah di antara antum ada yang jadi presiden juga tetap dikalkulasi risalah utama itu. Ikhwan dan akhwat fillah, yang kedua, betapapun kita hamba posisinya, Allah menjadikan kita fungsionaris, punya wazifah. Wa idz qala rabbuka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita fungsionaris, punya jabatan sebagai khalifah. Dan jabatan khalifah itu melekat secara individual, orang per orang, siapapun mereka. Jadi setiap orang itu hamba Allah, tapi fungsional, punya wazifah. Ada yang menyebut sebagai risalah wazifiyah, artinya misi sebagai petugas. Ada yang nggak mau disebut petugas, kata gitu kan.
Kalau jadi petugas Allah, kita justru harus mau. Jadi kembali kepada tadi, dengan wadifah ini kita punya tugas dalam materi takwiniyah umpamanya disebut al-imarah wal imarah, memanage kehidupan ini dan membangun peradaban kehidupan manusia ini. Bedanya hamzah dan ain saja, imarah dan imarah. Yang satu sebagai manajer, sebagai direktur, mengatur, menata, merencanakan. Yang satu lagi adalah imarah, membangun peradaban. Dan insya Allah pertumbuhan peradaban kemanusiaan, kontribusi zaman-zaman kejayaan umat Islam. Kalau Islam selalu berjaya, ya. Yang kadang-kadang tidak berjaya itu umat Islam ketika dia melepaskan keislamannya. Bahkan kadang-kadang na'udzubillah, jangankan sebagai muslim, sebagai manusia melepaskan kemanusiaannya. Yang disebutkan lahum qulubun la yafqahuna bika wa terus ulaika kal an'am. Artinya manusia, tapi sudah perinya peri kebinatangan, tidak peri kemanusiaan. Secara individu kita punya misi itu. Makanya hadis lain mendukung ya, yang muttafaq alaih, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah sebagai ra'i, penanggung jawab, pemimpin, dan akan dituntut minimal memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, dan seterusnya, sampai memimpin negara dan memimpin khilafah, seterusnya. Jadi salah satu tazkirah saya yaitu bukan istilah khalifahnya, tapi substansinya yang paling penting. Dimanapun posisi kita harus memerankan dua tugas tadi, imarah wal imarah. Sudah bang, tugas khilafah ini tugas berat, baik skala pribadi, individu, rumah tangga, atau umat, atau jamaah, atau negara, apalagi dunia. Tugas berat. Karena tugas berat, Allah membekali banyak hal kepada kita. Sampai-sampai Allah mengatakan, isi bumi dan langit ini untuk bekal kalian jadi khalifah. Dalam surat Luqman ayat 20 itu menyebutkan, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah telah mempersiapkan untuk dimanfaatkan oleh kalian, untuk digunakan, untuk didaya gunakan apa? Segala isi langit dan bumi. Apa itu untuk bikin kita repot? Tidak. Justru untuk kalian sejahtera, untuk kalian damai, aman, makmur. Makanya lanjutan ayatnya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Agar melalui membangun peradaban dengan basis keimanan itu, hidup manusia jadi nikmat, jadi sejahtera, jadi aman dan damai. Ulama-ulama terdahulu itu meresapi ma'ani ini luar biasa. Ulama apa saja? Apakah ulama fikih, ulama nahwu, ulama sharaf, sampai ketika mereka menyusun buku-buku ilmunya, itu selalu memperhatikan itu. Coba aja ulama sharaf, nahwu sharaf, ketika membuat mawazinus sharaf as-sittah, dimulai dari apa? Nasara yang suruh mau berjuang menolong agama Allah, tegakkan kedaulatan Allah di bumi. Pasti ada tantangan, daraba yadribu yang keduanya. Kalau nggak dipukul, memukul, dan seterusnya. Daraba yadribu. Kalau kita berani menghadapi daraba yadribu, tantangan dan risiko, kata Allah, kata ulama saraf itu, nanti ada fatah yaftahu. Yang ketiganya. Coba urutannya, itu bukan tidak sengaja itu. Sengaja ketika belajar saraf, semangat jihad bergelora di dalam
yang sedang menuntut ilmu saraf itu. Dilanjutkan, kalau fatah-fatahu itu pasti farihayafrahu. Itu wazannya begitu. Bergembira. Kalau sudah farihayafrahu, sudah bentuk sebagai yang menang. Semua orang mengeluh-elukannya, makanya karumayakrumu yang kelimanya. Jadi mulia dimuliakan, dipuji dia bukan di mana-mana. Kalau sudah sampai situ, yang keenamnya naima yanamu, nikmat katanya hidup. Jadi kalau nggak Nasara yang suruh, jangan harap ada naima yanamu. Ikuti Nasara yang suruh. Darabayadribu, fatahayaftahu, farihayafrahu, karumayakrumu, dan naima yanamu. Sampai mengatur mubtada, artinya yang berinisiatif, marfu, terangkat ke atas. Kenapa tidak mansub, tergeletak? Karena dia berinisiatif, unggul, marfu ke atas. Dan biasanya kalau yang teratas itu bersatu, dhammah katanya. Itu istilah-istilah ulama luar biasa kalau diresapi. Seperti artinya ulama bidang apapun begitu. Kelihatan abwabul fiqih sama. Urutannya kayak begitu. Dari mulai taharah, ibadat, muamalah, ujungnya munakahat, jihad, paling ujung faraid. Artinya setelah kitabul jihad, syahid, faraid, gitu. Nah sayang di kita ini dilompatin, tahu-tahu faraid aja gitu. Tahu-tahu faraid aja. Silakan, kitab fikih manapun begitu. Ya, kalau kita mubdata, berinisiatif, inovatif, kreatif, ya orang jadi terdengar khabar. Marfu juga. Semakin marfu, semakin tinggi. Artinya tersosialisasikan segala hal aktivitas kita dikenal orang, akhirnya ada khabar marfu lagi. Fa'il juga marfu. Tapi kalau maf'ul, mansub, geletak. Apalagi yang ikut-ikutan, mudhaf ilaih itu maksur, patah-patah, bahkan majrur, terseret-seret. Siapa istilahnya? Jadi silakan buka, mau Ibnu Aqil mau apa ya begitu aja, karena semangatnya sama. Ulama-ulama dahulu itu menyusunnya kitab-kitab. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Jadi kita sebagai khalifah dibekali oleh Allah. Segala hal dibekali, silakan. Manfaatkan, itu isi langit dan bumi. Laut juga untuk kita. Bahkan disebutkan di sana ada lahman thariya, ikan yang segar, dipanggang di sate. Apalagi Indonesia ini. Indonesia tuh ikan endemik tuh sedikit. Yang mayoritas ikan transito. Dari lautan Hindia, dari Pasifik. Kalau musim beger, berari, mau beranak pinak tuh masuk ke Indonesia dulu. Sampai melahirkan anak ukuran menengah, baru pergi ke lautan lepas lagi. Makanya nggak habis-habis ikan. Di wilayah timur, saya pernah ke wilayah timur Indonesia berkali-kali. Itu orang-orang kampung tuh, kalau pengen ikan pergi aja ke pantai. Nanti ombak besar melempar ikan, diambil. Padahal nanti ombak yang kedua, bawa lagi gitu. Tertarik lagi, bawa ke laut lagi. Ombak pertama, ambil. Saya pernah bilang, itu banyak tuh, ambil. Buat apa katanya? Jadi dia bawa secukupnya untuk makan aja orang kampung. Nanti kalau mau makan lagi, ya ngambil lagi aja di pantai. Makanya kata Gus Plus, kolam susu. Biasa. Ikan. Menurut laporan resmi, sehari yang nyuri ikan di Indonesia itu 500 kapal. Nggak pernah habis. Orang Jepang, Korea, Taiwan, Thailand pada nyuri, Singapura nggak habis. Di negara lain, di Amerika, di Eropa, laut tuh dikapling-kapling. Dari koordinat sekian sampai koordinat sekian, tahun ini tidak boleh diambil ikannya.
karena endemik sifatnya. Nanti digilir gitu. Kalau Indonesia nggak perlu banget begitu, karena ikannya transito, masuk dari mana-mana. Makanya katanya orang Filipina ketika ngejar masuk ditangkap nyuri ikan di Indonesia, katanya ikan kami dari Filipina masuk ke sini katanya. Bahkan bukan hanya lahman taria, wahiliyatan talbasuna, dan perhiasan yang kalian pakai. Jadi kalau ada yang bilang umat Islam gak boleh berhias, itu salah. Al-Quran sendiri wahiliyatan talbasuna, perhiasan yang kalian pakai. Jadi kalau sekarang musim berhias dengan akik, boleh-boleh aja. Asal jangan berlebihan, apalagi sampai wah iya mah bisa menang nuka dua yo. Yang iya dagang bisa laris, itu tambah jauh lagi. Kalau hilyatan talbasuna, perhiasan. Dalam surat Al-A'raf lebih tegas lagi Allah berkata, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang diberikan oleh Allah, yang dikeluarkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya. Di hamba ini luar biasa posisinya. Dikasih bekal, dikasih perhiasan. Wat thayyibati minar rizq, dan rizki yang baik. Silahkan nikmati. Kata Allah. Jawabannya tegas. Allah sendiri yang jawab. Qul man haram, siapa yang mengharamkan? Kata Allah, qul hiya lil ladzina amanu, katakanlah semua kenikmatan, semua itu untuk orang-orang yang beriman. Di mana? Fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Tidak akan mereduksi, kalau kita dalam posisi amal soleh, tidak akan mereduksi kenikmatan yang dijanjikan di akhirat. Hari kiamat nanti lain lagi. Silahkan nikmati di dunia. Syaratnya berjalan di garis ibadah itu dan laksanakan wazifah khilafah. Kenapa wazifah khilafah? Yang disebut membangun peradaban itu artinya meningkatkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, rekayasa, inovasi, dan seterusnya. Dan sejarah Islam membuktikan ketika umat Islam semangat jihadnya, semangat inovasinya, semangat rekayasanya, semangat kreativitasnya tinggi, ya hidupnya. Bahkan di zaman awal saja, Rasulullah pernah sallallahu alaihi wasallam menegur Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini unik, dari keluarga kaya-raya, anak yang dimanja oleh ibunya. Ketika masuk Islam, ibunya protes, mogok makan. Mau niatnya mogok makan sampai mati. Kalau nggak balik lagi keluar dari Islam, balik lagi jahiliyah. Kata Sa'id bin Waqqas, ibu, kalau ibu punya nyawa 100, satu persatu keluar di hadapan saya, agar saya kembali ke jahiliyah lagi, nggak mungkin. Akhirnya ibunya yang kalah, membatalkan mogok makannya. Nah, ketika sudah masuk Islam, menjadi kumuh, kelihatan serba kumuh. Kata Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah, ya Sa'ad, kalau Allah memberi nikmat kepada hambanya, itu nikmatnya itu harus dipakai. Dengan teguran itu, dia menjadi panglima mujahidin yang paling gagah perkasa dan mentereng, tapi tetap di medan jihad. Bukan pindah ke mall, bukan. Tapi tetap di medan jihad. Ya. Kita tahu Futuh Qadisiyah juga di tangan beliau, ya. Futuh Farsi dan seterusnya. Yang perang pertama dengan gajah itu juga di bawah pimpinan beliau.
dan sampai menyebarkan Islam ke Cina pun, dan beliau wafat di Cina. Ketika kekuasaan Kaisar Ming di Cina banyak pemberontakan, di zaman khilafah Umar bin Khattab minta bantuan militer karena terkenal zaman Umar itu keperkasaan mujahidinnya, dikirimlah 60 orang dari para sahabat dan tabi'in dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas membantu melatih pasukan Cina untuk memadamkan pemberontakan, dan berhasil. Sampai sekarang beliau kuburannya di Cina. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kembali kepada tadi bahwa kita sebagai hamba, sebagai khalifah difasilitasi oleh Allah. Silahkan nikmati, tapi jangan keluar dari garis itu. Begitu. Jangan keluar dari garis itu, tetap di situ. Perbekalan oleh Allah, janji pertolongan dan seterusnya banyak sekali pada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.